diskusi kami mengenai hasil observasi yang sedang kami lakukan, yaitu di bidang hukum, yaitu dengan tema pelecehan seksual. Nah, beberapa waktu yang lalu ataupun minggu-minggu yang lalu, kami melihat bahwa adanya orang yang diganggu oleh laki-laki dengan cara memanggil cewek tersebut. Nah, setelah kita melihat kembali, di jalanan juga ada seseorang yang di dalam angkutan umum melakukan hal yang sama ataupun memanggil seseorang dari dalam angkutan umum. Kami mengangkat hal ini karena kita bingung akan hal tersebut diakibatkan orang yang dipanggil tersebut merasa terganggu akan adanya komunikasi tersebut. Nah, hal ini termasuk dalam pelecehan seksual. Setelah itu, kami bertanya pada beberapa orang mengenai hal tersebut ataupun catcalling. Bagaimana pendapat mereka mengenai catcalling? Nah, karena kita ketahui bahwa di Indonesia itu masih sering terjadinya pelecehan seksual yang didukung data dari Simfoni PPA yang menyatakan bahwa 25.828 orang itu jumlah kasus pelecehan seksual, ada 5.445 itu korban laki-laki dan 22.106 itu korban perempuan. Di antaranya 15% menatap dan 20% menyentuh. Saat ini kita akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, jenis pelecehan seksual, hasil observasi, solusi, dan kesimpulan yang dapat kami ambil dari observasi yang kami lakukan. Nah, observasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan, bahkan penegakan hukum untuk menghindari ataupun melindungi korban, baik itu perempuan maupun laki-laki dalam hal pelecehan seksual. Oke, yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakangnya adalah pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Nah, tindakan ini dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun ruang digital. Nah, korban pelecehan seringkali mengalami tekanan psikologis, rasa takut, dan juga kehilangan rasa aman. Nah, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa banyak sekali kasus pelecehan seksual tidak dilaporkan karena korban merasa malu, takut, atau khawatir tidak dipercaya. Nah, jadi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap batasan perilaku dan kurangnya edukasi mengenai perlindungan diri turut memperburuk situasi ini. Nah, oleh karena itu diperlukannya perhatian serius dan upaya pencegahan dari berbagai pihak agar lingkungan menjadi tempat yang aman bagi setiap individu, terutama anak-anak dan perempuan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sosial saat ini. Nah, yang kedua yaitu ada faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. Nah, yang ketiga yaitu ada bagaimana upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual dapat dilakukan secara efektif. Tujuan kami meneliti kasus ini, yang pertama itu untuk mengidentifikasi bentuk pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat. Dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Dan yang ketiga, menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual secara komprehensif. Selanjutnya, ada hasil yang kami observasi mengenai pelecehan seksual. Yang pertama itu nasabah. Dalam wawancara dengan satu korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah dasar, terungkap bahwa kekerasan berbasis gender itu dapat terjadi bahkan di usia yang sangat muda. Korban juga menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi ketika ia sedang mengerjakan tugas di kelas. Setelah ia berdiri di dari tempat duduknya, korban laki-lakinya itu teman laki-lakinya itu tiba-tiba melakukan tindakan yang melanggar batas pribadi tanpa persetujuannya. Korban jadi sangat kaget dan tidak mampu beraksi karena kejadian itu berlangsung cepat. Ia juga merasa takut untuk melapor karena khawatir dianggap berlebihan. Saya kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Kejadian itu sangat cepat dan hanya
Saya hanya bisa diam, ujar korban. Ia juga menambahkan bahwa rasa takut dan kekhawatiran akan dianggap berlebihan membuatnya jadi tidak berani untuk melapor kepada guru maupun kepada korban. Yang kedua itu, korban mengungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi ketika ia sedang berada di rumah seorang diri. Setelah pulang sekolah, dalam situasi tersebut, seorang laki-laki yang tidak ia kenali tiba-tiba mendekatinya dan melakukan tindakan yang melanggar batas pribadi. Korban itu jadi merasa sangat takut, kaget, dan memilih untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan diri. Nah, adapun pelecehan seksual verbal. Yang pertama, hasil observasi, yaitu korban mengaku sering mengalami catcalling di lingkungan sekitarnya. Bahkan pelecehan berlanjut ke dunia maya melalui pesan langsung atau direct message di media sosial yang ia alami. Ia sering merasa menerima pesan-pesan yang bernada intim dari sejumlah laki-laki. Nah, baik yang dikenal itu dengan ataupun tidak dikenal. Isi pesan tersebut membuat korban tersebut merasa tidak nyaman, bahkan terganggu akan hal tersebut. Korban akhirnya memutuskan hal tersebut untuk menghapus akun yang di DM dan membuat akun baru sebagai bentuk perlindungan diri. Nah, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kasus serupa dengan hal itu banyak yang dialami oleh perempuan-perempuan muda. Namun, kita ketahui bahwa sering diabaikan karena dianggap hal sepele. Nah, dari hasil observasi kami dapat menarik solusi. Yang pertama, edukasi dan literasi, yaitu memberikan pendidikan sejak dini mengenai batasan tubuh, persetujuan, etika berinteraksi, bahkan literasi digital, agar anak-anak bahkan remaja dapat mengenali dan menolak perilaku-perilaku pelecehan yang ada di kalangannya. Yang kedua itu adalah lingkungan aman. Nah, di lingkungan aman kita dapat menciptakan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, terbuka, bahkan mendukung seseorang untuk berani melapor atau bercerita tanpa takut stigma. Yang ketiga, penegakan hukum dan mekanisme pelaporan. Memperkuat sistem hukum dan prosedur pelaporan sehingga setiap bentuk pelecehan-pelecehan yang dialami dapat ditindak secara tegas, bahkan secara adil. Yang selanjutnya itu dengan kesadaran sosial. Dengan adanya kesadaran sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pelecehan seksual dan tanggung jawab kolektif dalam diri mereka untuk mencegah serta menanggulangi hal tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap beberapa kasus, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual itu dapat terjadi di berbagai ruang, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun media sosial. Nah, semua kasus itu menunjukkan pola yang sama, yaitu adanya penyelenggaraan terhadap batas pribadi korban dan munculnya rasa takut serta kebingungan untuk melapor. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut itu menegaskan bahwa pelecehan seksual itu tidak dapat dianggap sepele karena menimbulkan dampak psikologis yang mendalam. Rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya edukasi mengenai perlindungan diri itu menjadi faktor yang memperburuk kondisi korban. Nah, oleh karena itu diperlakukan peran aktif dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga platform digital yang menciptakan lingkungan yang aman. Untuk memberikan edukasi sejak dini serta mendorong korban untuk berani berbicara dan mencari bantuan. Pencegahan dan kesadaran kolektifnya itu merupakan langkah penting untuk mencegah pelecehan seksual di semua kehidupan.